Ya, tadi kita sudah dengar informasi langsung dari IRGC bahwa keterlibatan Israel dan juga intelijen dari Amerika Serikat. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini kita tahu ya kematian Haniyah ini kan memicu perang terbuka antara Iran dan juga Israel. Bagaimana ini kemudian menakar eskalasinya ke depan nanti? Ya, eskalasinya bagaimana, sejauh mana eskalasi itu meningkatnya sejauh mana itu akan kita lihat sejauh mana respon Iran. Ya seperti saya katakan tadi, kalau memang Iran mau bayar harga dirinya, reputasinya, keamanannya, istilahnya wilayah teritorialnya sudah dilanggar, ada penyerangan terhadap tamu negara, ya Iran harus membalas setara. Apakah kira-kira akan dalam waktu dekat serangan balasan ini dilakukan Iran? Saya baca di Axios itu 3 pejabat Amerika bilang dalam 72 jam. Paling cepat itu mungkin Senin. Senin itu bisa Senin dini hari kan, setelah lewat jam 12 malam. Ya Iran memang harus membayar ini dengan keras supaya tidak ada presiden bahwa kalau misalkan Ismail Haniyah, pemimpin dari milisi yang dia sokong, milisi anti Israel di Palestina, tidak dibalas dengan yang setara kematiannya. Artinya Israel bisa melakukan hal serupa kepada Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Terus dia bisa melakukan hal serupa kepada pemimpin jihad Islam, itu namanya Ziyad an-Nahlah. Terus dia bisa melakukan hal serupa kepada pemimpin milisi Al-Husayun di Yaman. Termasuk mungkin juru bicaranya Yahya Sari. Oke, kita ketahui kan juga Israel ini juga sempat melakukan serangan ke Beirut, Lebanon juga. Apakah mungkin ini juga akan terlibat bersama dengan Lebanon, kemudian juga sekutunya dengan Yaman juga? Mungkinkah ini akan terjadi? Ya itu pasti terjadi. Karena kan kita tahu kemarin itu ada perkabungan pemakamannya Fuad Syukur. Fuad Syukur itu penasehat militer, komandan divisi strategi militernya Hizbullah, itu tangan kanannya Hasan Nasrallah. Dia seangkatan dengan Muhammad Badruddin, dia seangkatan dengan Imad Mughniyah. Imad Mughniyah itu orang Hizbullah yang dibunuh di hari Valentine 2008 dengan diletakkan bom di sandaran kepala mobilnya. Nah jadi pasti Nasrallah akan membalas ini. Mungkin skenarionya ada 3, Iran membalas sendiri. Terus kemudian Hizbullah kan langsung mengirimkan belasan rudal tadi pagi kan, kemarin pagi. Terus juga bisa juga Iran dengan milisinya sekaligus, milisi-milisi yang proksinya dia. Oke, salah satu hal yang juga disoroti terkait dengan keamanan Iran, ini menjadi salah satu perbincangan. Mengapa bisa sampai lolos dan juga sampai terbunuh Ismail Haniyah ini? Apalagi sempat beredar desas-desus Mas bahwa ada pengkhianat internal dari Iran sendiri. Apakah ini mungkin terjadi Mas, sebenarnya ada? Pasti segala sesuatunya pasti mungkin terjadi ya. Karena ini juga sudah diisyaratkan oleh Menteri Intelijen Iran namanya Ismail Khatib. Dia bilang bahwa salah satu pencapaiannya terbesar ketika dia memimpin Kementerian Intelijen Iran adalah membongkar jaringan Israel, jaringan Mossad di Iran. Ya artinya dengan adanya kematian Haniyah itu ada indikasi bahwa bisa jadi ada informan Israel di dalam tubuh Garda Revolusi Islam Iran. Atau tepatnya di Korps Ansar Al-Mahdi yang menjaga tamu-tamu negara ketika hadir untuk pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Oke, saya kembali ke Pak Makarim. Pak Makarim, kita sudah melihat, apalagi Mas Faisal juga sudah mengatakan mungkin akan dilaksanakan serangan balasan dari Iran, bahkan bersama juga dengan Lebanon, bersama juga dengan Yaman juga. Apa yang kemudian harus dilakukan khususnya Indonesia menyikapi situasi konflik yang semakin memanas, Pak Makarim? Begini ya Mbak, penderitaan yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di Gaza ya, dan itu akan berlarut-larut terus kalau ini terjadi konflik yang berkepanjangan. Ya. Makanya yang baiknya untuk dilaksanakan itu adalah mengusahakan agar terjadinya kesepakatan mengenai gencatan senjata. Ya. Nah sekarang kan masalahnya dengan adanya gerakan-gerakan militer di lapangan ini, yaitu bagaimana mencoba mengalihkan perhatian kepada usaha-usaha yang non formulasi daripada perjanjian kesepakatan mengenai gencatan senjata. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bisa menjadikan pelopor atau pendorong ya untuk tetap memberikan perhatian yang besar terhadap terumuskannya perjanjian gencatan senjata, nah ini merupakan basis yang sangat baik di dalam rangka
pemecahan sengketa yang ada di Timur Tengah itu. Karena tidak mungkin kita mengadakan dialog kalau kita saling serang, saling bunuh, ya. Apalagi sekarang jumlahnya pembunuhan sudah lebih dari 40.000 orang yang meninggal, belum yang luka-luka lagi. Jadi oleh karena itu, baiklah kita memberikan perhatian juga pada momentum perjanjian yang harus dijaga bersama-sama. Usahakanlah Indonesia bisa mendorong supaya perjanjian ini tetap hidup dan tetap mendapat perhatian dari semua pihak yang sedang berlangsung ini. Oke. Berbicara mengenai gencatan senjata, saya ingin kembali ke Mas Hussein. Mas Hussein, kita tahu bahwa Ismail Haniyah ini merupakan negosiator utama di dalam mengupayakan perdamaian dan juga gencatan senjata. Apakah sudah ada informasi mengenai perbincangan mungkin pergantian kepemimpinan ataupun siapa sejauh ini yang menjadi kandidat pengganti dari Ismail Haniyah? Ya, sejak terbunuhnya Ismail Haniyah di Teheran sampai hari ini terus sedang ada koordinasi yang sangat intens antara Majelis Syuro atau lembaga musyawarahnya Gerakan Hamas untuk terkait siapa yang akan menjadi pengganti sang pemimpin. Sudah ada beberapa nama, ya, diantaranya ada misalnya Khalid Mush'al yang juga mantan pemimpin sebelumnya, atau juga ada Khalil Haya yang wakil, ya, menjadi wakil dari Ismail Haniyah, atau juga ada Musa Abdul Marzuq, atau juga bahkan Sami Abu Zuhri yang selama ini menjadi juru bicara Hamas, ya, di biro politiknya. Ya. Namun ya, belum semua mengetahui siapa kandidat terkuatnya. Namun yang menarik tadi malam ketika saya berdiskusi langsung dengan para petinggi Hamas di rumahnya sebelahnya, mereka mengatakan kalaupun sudah tercapai atau sudah ditentukan siapa penggantinya, ada kemungkinan tidak diumumkan. Mesti melihat bagaimana kondisi ke depan. Ya, ada kemungkinan diumumkan, ada kemungkinan tidak diumumkan. Tapi ya sejauh yang saya dengar itu kalau tidak hari ini atau mungkin besok itu sudah bisa diketahui siapa penerus dari Syahid Ismail Haniyah ini. Oke. Kita tentunya akan sangat menantikan, tapi bagaimana kemudian situasi kebatinan terutama semangat juang dari para pejuang Hamas setelah sudah tewas Ismail Haniyah ini? Apakah ini menyurutkan semangat mereka? Kalau kita mendengar berbagai statement dari para pemimpin Hamas sejak Ahmad Yassin, sejak Abdul Aziz Ratisi, bahkan Ismail Haniyah sendiri, mereka sudah berkali-kali mengatakan bahwa gerakan Hamas ini bukan gerakan ketokohan, jadi tokoh ini tidak terlalu berpengaruh, ya, dalam perjalanan sebuah kekuatan ini, namun ini lebih ke ideologi. Bahkan kemarin dalam proses salat jenazah di Masjid Muhammad bin Abdul Walid, Khalid Mush'al mengatakan, menegaskan lagi bahwa darah para pemimpin kami itu seperti darah para masyarakat sipil, tidak ada yang beda. Ketika mereka terbunuh, ya akan ada penggantinya, gitu. Nah, dan bahkan dia tegaskan lagi bahwa darah para syuhada ini, baik itu dari kalangan sipil maupun pemimpin, itu hanya akan fungsinya untuk membersihkan atau membuka jalan kemenangan untuk warga Palestina. Jadi yang sudah kematian para komandan ini akan semakin menambah semangat dan menambah semangat juang warga dan para pejuangnya. Dan tradisinya, ya saya ingin ingatkan lagi, tradisi yang selama ini berjalan bertahun-tahun ini, setiap ada pimpinan yang syahid atau yang terbunuh, itu akan diabadikan namanya dalam bentuk sebuah senjata. Contohnya Ahmad Yassin rahmatullah alaih, sekarang kita mengenal ada Yasin 105, senjata yang telah meluluh lantakan ribuan tank-tank baja. Ada lagi misalnya roket M75, roket yang bisa menyentuh jarak 75 km, itu diambil dari inisial Maqadma, Ibrahim Maqadma, M75, atau juga Ja'bari 80 dan sebagainya. Jadi musuh tahu, Zionis tahu bahwa kematian para pejuang atau para pimpinan ini hanya akan semakin memotivasi para pejuang untuk meneruskan semangat juang ini dan untuk meneruskan misi membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Oke.
Kita akan melihat dan juga menunggu bagaimana pergantian ataupun pengganti dari Ismail Haniyeh. Kita juga tahu bahwa serangan dari Iran informasinya akan diluncurkan dalam waktu dekat. Namun ada pernyataan juga dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bahkan meminta Iran untuk tidak melakukan serangan balasan supaya konflik ini tidak semakin meluas. Seperti apa kemudian analisanya? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda.